Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video perdana saya. Di sini saya akan membahas dampak dari pembakaran minyak bumi. Selamat menyaksikan. Pertama, marilah kita mulai dengan proses pembakaran minyak bumi. Pembakaran atau oksidasi pada minyak bumi melibatkan oksigen dalam praktiknya. Nantinya, oksidasi ini akan menghasilkan dua jenis pembakaran. Yang pertama adalah pembakaran sempurna, dan yang kedua ada pembakaran tidak sempurna. Pada pembakaran sempurna, minyak bumi yang direaksikan dengan O2 akan menghasilkan energi serta CO2 dan H2O. Pada pembakaran tidak sempurna, minyak bumi yang direaksikan dengan O2 akan menghasilkan energi serta karbon monoksida, karbon, dan terakhir H2O. Nah, hasil dari pembakaran ini dapat menyebabkan beberapa dampak negatif, terutama bagi lingkungan maupun kesehatan. Di antara dampak-dampak tersebut, diantaranya yaitu yang pertama, polusi udara. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, hasil oksidasi minyak bumi menghasilkan CO2. CO2 merupakan senyawa kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Ada beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan akibat CO2, diantaranya kanker paru-paru, bronkitis, asma, bahkan ispa. Tapi ada juga senyawa yang sangat berbahaya selain CO2. Senyawa itu adalah karbon monoksida. Senyawa ini tidak berwarna, juga tidak berbau. Jadi, orang tidak akan tahu kalau dia sedang keracunan. Karbon monoksida mampu berikatan dengan hemoglobin menggantikan oksigen, sehingga organ-organ penderita akan kekurangan oksigen. Jika hal ini tidak diantisipasi segera, kemungkinan dapat menyebabkan yang kedua, hujan asam. Hujan asam terjadi karena uap air di udara bercampur dengan senyawa-senyawa CO2, SO2, dan nitrogen dioksida yang nantinya akan membentuk asam sulfat atau H2SO4. Senyawa-senyawa ini dapat dihasilkan dari pembakaran minyak bumi, terutama pada pabrik-pabrik juga kendaraan bermotor. Hujan asam ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan juga bagi lingkungan. Untuk kesehatan, hujan asam dapat memicu asma dan bronkitis. Bagi lingkungan, hujan asam dapat merembes ke tanah dan menghilangkan kesuburan tanah. Akibatnya, tumbuhan yang hidup di atasnya bisa mati. Yang ketiga, global warming. Global warming diakibatkan oleh banyaknya CO2 dan polutan lain yang merupakan hasil oksidasi. Zat-zat ini terkumpul di atmosfer dan menyerap sinar matahari. Akibat penyerapan sinar inilah bumi semakin panas. Peristiwa ini juga sering disebut sebagai efek rumah kaca. Lalu, apakah kita bisa mengurangi dampak dari pembakaran minyak bumi? Tenang, kita bisa kok. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Kita bisa mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dengan menggunakan bahan bakar alternatif lain yang ramah lingkungan. Misalnya, mobil yang menggunakan panel surya, biodiesel untuk pengganti solar, dan bioetanol untuk menggantikan bensin. Yang kedua, membatasi pemakaian kendaraan bermotor. Dengan membatasi kendaraan bermotor, kita dapat menghindari polusi yang diakibatkan oleh pembakaran bensin. Kita dapat menggunakan alternatif lain, misalnya bersepeda, berjalan, atau naik kendaraan umum. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Dengan melakukan reboisasi, kita dapat mengurangi dampak emisi CO2 berlebih di udara.
Selain itu, dengan menanam banyak pohon, bukankah lingkungan sekitar kita akan terasa lebih asri? Ya, sekian video penjelasan mengenai dampak pembakaran minyak bumi. Semoga video ini bermanfaat bagi penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.